We are talking about Trisula. Apa? Trisula, that's mean nuclear. We are just talking about the power of Syiah. Kan oil, energi. Khomeini ini adalah rahbar. Rahbar ini adalah pemimpin Syiah. Kalau berperang, maka saya harus terakhir dan saya mati, dan saya yang paling terakhir mati. Ini pilihan jalan hidup saya. Let's say the enemy ini come, ready for jungle warfare. Doktrinnya Velayat Faqih, doktrin militer dia yang mosaic defense dan lain sebagainya, sudah well trained. Tentang apa? Tentang jungle warfare udah disiapkan. Iran siap untuk winter warfare. Jungle warfare siap, bagaimana winter warfare? Siap, bagaimana mountainous warfare? Siap, desert warfare? Siap, tunnel warfare? Siap. I know Iran. Dia ini strategic freeze. Dia diam sejenak, di freeze sejenak. To what? To regroup. To what? To really redirect. To what? To think about. To what? To lock. This is the most important thing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kita menyaksikan niat baik dari Amerika Serikat dan Iran untuk memulai melakukan gencatan senjata. Tiba-tiba gagal total begitu saja. Hanya sekitar 2 atau 1 jam sebelum kesepakatan itu diberlakukan. Ada tangan yang katakan saja seolah sengaja menggagalkan itu, yakni Israel. Tapi di balik semua itu, ada banyak pertanyaan yang kemudian mengemuka. Yang pertama, apa sebetulnya yang menjadi motif, entah dari Amerika ataupun dari Iran, untuk melakukan gencatan senjata? Apakah keduanya sudah mulai ngos-ngosan, kekurangan tenaga? Atau ada hal-hal lain? Karena barangkali bagaimanapun perang selalu melibatkan strategi. Dan barangkali juga ada strategi tertentu yang dilakukan Israel, manakala kita melihat betapa negara itu seolah memang menghalangi terjadinya gencatan senjata. Untuk mencoba mengulas semua itu, ke hadapan sobat semua, Madilog sudah hadirkan Profesor Dr. Mayor Jenderal Budi Pramono, Sarjana Hukum, Sarjana Ilmu Politik, Magister Hukum, Magister Manajemen, Master of Art, dan kalau saya masih punya kehendak, saya bisa membaca semuanya, karena Pak Profesor Budi Pramono ini sempat mendapatkan rekor muri sebagai seorang personel TNI AD dengan sekian banyak kapasitas dan sekian banyak gelar. Tapi bukan itu semua yang mendasari mengapa beliau kita undang ke sini. Satu hal, beliau lama berada di Iran sebagai atasé pertahanan, yang di sana juga beliau tidak hanya membawahi kantornya, tapi membawahi atasé pertahanan dari banyak negara yang berada di Iran. Dan satu hal yang baru saya tahu adalah ternyata Indonesia mungkin di Asia Tenggara adalah satu-satunya negara yang memiliki atasé pertahanan di Iran. Malaysia, Singapura, apalagi Thailand juga begitu, tidak memiliki atasé pertahanan di sana. Untuk itu, kita harus bersyukur saat ini kita bertemu dengan Profesor Dr. Mayor Jenderal Budi Pramono. Selamat bertemu di Madilog. Salam dulu, Mas. Sama-sama. Saya sebut Prof aja ya. Masya Allah. Siap. Memang, Siap. Anda seorang profesor. Saya akan mulai dari apa yang tadi saya buka. Apa sebetulnya yang menjadi motif dari Amerika di satu sisi, dan kemudian Iran juga menyetujuinya, sehingga sebetulnya sempat akan terjadi gencatan senjata. Iya, memang Mas Darwan, Bismillahirrahmanirrahim, Mas Darwan selalu mengekspos current event. I like it actually. Ketika kita bicara strategi, Mas, kita berarti bicara means, ways, and ends. Tapi itu sudah lama lah ya. Intinya semuanya itu harus digabungkan. Ya, sarana prasarana seperti apa, kemudian caranya bagaimana, dan goals-nya seperti apa. If I may say, ya, model-model Iran ini dia fanatik memang, the art of war-nya Sun Tzu. Ya kan? Amerika ini ya memang fanatik di on war-nya Clausewitz. Tapi ya kita forget about that one lah first ya. Saya bisa bagaimana kita bayangkan, imajinasikan bahwa kita jalan di tol dengan kecepatan tinggi.
kecepatan tinggi, kemudian kita pingin minggir. Nah, kita pingin katakanlah dari Rumah Mas, dari Bogor, kemudian ke Jakarta, kemudian pingin minggir di Tebet. Yeah. Mas kan mau nggak mau minggir pelan-pelan ke kiri, Yeah. ya kan? Ini yang namanya off-ramp taktis. Ya. So this actually the stereotype of Trump. Kecepatan tinggi, quick response, quick thinking. We do not talk about salah benar apa yang dia bicarakan untuk keluar dari his mouth. Tapi kan dia mau kecepatan tinggi. And then dia mau gunakan, yaitu tadi yang saya bilang, off-ramp taktis. Jadi dia pengen mundur pelan-pelan. Nah, mundur pelan-pelan mau minggir ke jalan yang biasa lah. Gitu. Nah, tentu di sini ada motif lah, Mas. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa Mas juga sudah mewawancarai banyak teman. Nah, tentunya dia ini kan ada pressure, internal pressure kan dari dalam. Di dalam negerinya sendiri ya. Perhaps 60% ke atas bahwa tidak menghendaki kan Mas adanya serangan-serangan ini economically or even militarily perhaps kayak gitu kan. Nah, ini kan tekanan dari dalam. Itu juga yang membuat Trump. Dan Trump sadar sesadar-sadarnya bahwa if he really crack down di perang darat ya, landmark warfare dengan Iran yang nanti akan saya sampaikan panjang bagaimana geographically Iran. Ini juga sudah dihitung sama Trump. Makanya termasuk yang costly warfare. Jadi kalau seandainya ini lanjut, economically kan pasti down. Juga ya. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan he really consider sehingga dia ya sudahlah saya ada 15 poin ini. Kan begitu kira-kira. Nah, itu menurut saya bagaimana ya dia mempraktekkan off-ramp taktisnya dia mundur pelan-pelan dengan tidak lose his face gitu kan. Betul. Mundur tapi bukan mundur wirang kalau orang Jawa bilang, tapi mundurnya seakan-akan terhormat dengan beberapa catatan dia yang intellectually, militarily, economically unsure, gitu kan terjawab semua dari berbagai sisi. Nah, itu dari Amerika. Kalau dari Iran, I know Iran ini ya dia sangat memanfaatkan Hormuznya dia lah ya, dengan bargaining position yang luar biasa. Dan saya yakin dan percaya dia ini sedang melakukan what we call it ya, kalau dia off-ramp, kalau dia ini Mas, strategic freeze. Jadi strategic freeze ini dia memang sadar bahwa dari dalam negeri itu tidak banyak yang menghendaki, ayo cincai-cincai sama US dan sadar dia gitu. Tapi dengan strategic freeze ini dia sementara untuk berdiam gitu kan di freeze. Dengan catatan dia akan meredisposisi, dengan catatan dia akan menghitung kembali, dengan catatan, ini yang paling penting, mengunci yang 10 national interest-nya dia itu. Yang diajukan ya, itu ya. Dan ini pasti unbargainable to my perception dari 10 itu. Karena itu kalau Mas selalu bilang, menyampaikan daging semua itu, jadi itu Iran banget. Nah, national interest-nya dia di sana. Makanya dia kunci di situ. Ya, kunci Hormuz. Hormuz belong to me. You couldn't control my own. That's belong to me. Ya, nah, itu ketika bicara Hormuz. Kemudian, if you want to talk about proxy, ya kan? How come you interference my own power, my own control? Yang ada Hizbullah di Lebanon, yang di Houthi di Yaman, dan another proxy yang lain. How come? I couldn't. I resist. Dia udah langsung begitu. Kemudian how come you say that about my nuclear? Kemudian kamu atur-atur, kamu ambil-ambil, sisanya mau dibalik ke sana. Ini kan juga, sorry to say, usual people aja can think and consider about that. Ibaratnya, kalau Mas bilang Betawian, enak di lu, enak di gue. Betul. Itu Mas. Nah, nuklir. Kemudian juga mau minyak dan lain sebagainya. Nah, ini dia berpikir. Tapi, sorry Mas ya, kalau misalnya katakanlah Amerika itu sentuh, itu PLTN. Nah, ini kan lebih kacau lagi. Kenapa? Karena nuklir mau nggak mau kan imbasnya kan akan negara-negara tetangga. Karena ini PLTN di booster ini kan juga much more dangerous also. Nah, jadi dia memang strategic freeze. It doesn't mean dia kalah. It doesn't mean dia ini memang lose, kalah. No. Dia diam sejenak, di freeze sejenak. To what? To regroup. To what? To really redirect. To what? To think about. To what? To lock. This is the most important thing. To lock
anything that I said to you, but all of them itu national interest. Ya mulai dari bagaimana Hormuz jangan dikendalikan, tetap harus diwarna dua, bagaimana dengan nuklir, bagaimana dengan proksinya dia, bagaimana dengan minyaknya dia, bagaimana dengan what you call it, perhaps Syiahnya dia juga, karena dia kan juga menghalang-halangi agar jangan lagi kau menebarkan sphere of influence-mu dengan negara proksi itu. Jadi Mas, at the beginning I want to say to you, jadi when we are talking about Iran, we are talking about Trisula. Apa? Nah, Trisula, that's mean nuklir, bos, ya kan? Ya, tahulah, nah, kita tidak bicara IAEA sudah menemukan atau tidak dan lain sebagainya. But for sure dia nuklir ada. Whether weaponization or nuclear for peace, we are not talking about that lah ya. Tapi nuklir for sure, yes. Syiah, Mas, Syiah ini kan sudah kiblatnya Syiah sedunia. Ya, ibaratnya Khomeini ini adalah rahbar, pemimpin tertinggi. Jadi waktu 2009-2012 itu Ahmadinejad itu walaupun dia powerful, Ahmadinejad smart, dosen di Universitas Teheran dan lain sebagainya, pokoknya dipuja-puja. But nggak bisa, lu harus tunduk sama rahbar. Nah, semuanya itu berlapis, Mas. Sama dan sekarang ini. Yang if I'm not mistaken ya, ada info bahwa IRGC tidak bisa dikendalikan sama presiden dan lain sebagainya, harus sama Fahidi. Fahidi, I know him actually at the time Fahidi. Waktu itu dia jadi Menhan, sekarang sudah di IRGC ya kan. Nah, itu adalah konflik-konflik kecil di dalam dan lain sebagainya. Nah, for sure ini Rahbar ini adalah pemimpin Syiah. Jadi pemimpin Syiah ini bagaimana sih Mas? Kalau Mas mau berperang, Mas nasionalismenya tinggi banget. Itu saja sudah hebat banget, Mas. Wah, udah dipuja-puja orang. Udah berkorban demi bangsa dan negara sampai titik darah penghabisan. Gitu kan. From the bottom of your heart, all of your soul. Wah, gila. Ini plus, Bang. Plus. Plusnya adalah itu, faith. Plusnya adalah spiritual. Plusnya adalah, jadi ibaratnya, ya kayak kemarin, pagi-pagi. Yang katanya, gua habisin loh, katanya Trump. Kata Trump. What did they do? Apa yang dilakukan oleh para ogoh-ogoh yang karena kan manggilnya ogoh? Dia kan bikin human shield. Dia berdiri semua keluar, kemudian dia berjalan, lu kamu bunuh-bunuh semua kita semua. Karena ini pilihan jalan hidup saya. Kalau misalnya dibilang sama Rahbar, Mojaba itu, dia bilang, kalau berperang, maka saya harus terakhir dan saya mati, dan saya yang paling terakhir mati. Nah, apa artinya? Karena bukan hanya nasionalisme, tapi spiritually, yaitu tadilah kita nggak bicara Syiah bagaimana cara ini. We are just talking about the power of Syiah ya right now. And then nuklir, minyak, masnya nggak? Ya ini Trisula ketiga. Trisula ketiga kan oil, energi. Ya, apa sih yang di dunia ini perebutan semua apa sih yang tidak gara-gara sumber daya alam, natural resources? Ya, ini termasuk si ini apa itu Iran ini, bagaimana gasnya dia yang di Far Selatan, bagaimana yang di Kark gitu kan, 90% di sana untuk transportasi langsung dihajar kan, karena ya itu Mas, on war-nya Clausewitz itu selalu berprinsip pada center of gravity. Nah, dia tahu benar, dilakukanlah semua doktrin-doktrinnya Clausewitz, center of gravity-nya Iran dihajar. Kark. Nah, jadi kalau misalnya habis Kark itu Hormuz, habis itu, itu memang doktrinnya mereka gitu loh. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa si Iran ini juga nggak bodoh juga, ya dia peganglah susunya, the art of war-nya Sun Tzu kan, dia di Sun Tzu itu kan dia selalu dibilang train. Bagaimana trainnya Iran? Iran ini mangkok, Mas. Mangkok di mana di utara itu pergunungan Alborz yang sekitar 5.000-an itu tingginya. Itu ketika turun di pantai, di pantainya itu sepanjang pantai Kaspia itu, jadi pertemuan antara lereng Alborz dan pantai Kaspia. Nah, di sana itu given. Jadi itulah Mas yang saya bilang natural fortress. Jadi Mas kan pasti bingung. Emang saya di sana cuman ada musim panas, musim dingin? Yes. Nah, ini musim panas, musim dingin di sana ada. Jadi ibaratnya kalau misalnya gaya-gaya kita sarungan, banyak di sana orang sarungan di Iran Utara. Oke. Saya selalu mungkin ngomongnya ini berulang-ulang kali di tempat lain. Kalau misalnya let's say the enemy ini come, ready for jungle warfare. Doktrinnya Velayat Evake, doktrin militer dia yang mosaic defense dan lain sebagainya sudah well trained. Tentang apa? Tentang jungle warfare udah disiapkan. Bagaimana kepadatan crowdednya itu hutan hurricane atau whatever lah. Nanti I let you know later. Itu sampai di sana itu ada salah satu yang punah kan macam tutul Persian itu.
ada di sana. Nah, saking dia itu spesial, unik. Nah, ini ketika kita bicara hutan, ya kan? Hutan. Bukan Hutan. hanya itu, hanya kalau kita naik, itu kan di atas itu winter, jadi Iya, musim iya. dingin. Jadi I've been in the scene at the time. Di sini ini tempat ski. Skinya seluruh orang-orang Asia di Di sana, sana. gitu. Nah, inilah yang dimanfaatkan. Saya nggak apa-apa ya, agak panjang sedikit. Silakan. Dimanfaatkan, ditampung Mas salju ini. Ya mau salju abadi, mau yang bukan salju abadi, ditampung. Nah, ada 4 kalau nggak salah di sana ada bendungan. Nah, itulah Mas yang membuat Teheran tidak akan pernah kehabisan air. Nah, nggak pernah kehabisan air. Itu yang namanya pantai di sana Mas. Apa itu not pantai? Bukit, itu disiram dari bawah. Disiram dari bawah. Agar cair. Disiram dari bawah. Bukan, kan katanya tandus. Tandus bagaimana orang disiram dari bawah? Dari di sana itu hijau royo-royo. Mas, hijau royo-royo banget. Bahkan saking banyaknya air, konon ada pembelahan, jalan pembelahan. Iran itu dibagi ke tengah, dibuatnya oleh Shah at the time, agar apa? Agar dia cukup naik kereta untuk menuju ke Eropa. Nah, kanan kiri itu dulu at the time dibangun parit, ditanamnya itu special plant lah, itu apa tumbuhannya sangat. Sekarang udah besar-besar, kayunya udah besar-besar, kayak di Menteng begitu. Itu yang namanya parit, ya. Saya banyak bolak-balik ya, agak repetition ini saya ngomong karena memang perlu biar Mas bisa gambarkan. Kita bisa membayangkan. Itu nggak pakai sapu hijau lagi, disemprot sama air. Kan berarti Mas dari mana? Where from this water? Ya itu tadi saking abundannya itu water itu. Jadi make sense kan Mas? Jadi itu ditampung, ada kira-kira 4 bendungan, ya itu untuk mengairi Teheran. Di tempat-tempat lain juga banyak. And then what we are talking about, it means Iran siap untuk winter warfare. Jadi kalau kita tahu bagaimana winter warfare-nya Jerman ke Soviet saat itu. Soviet zaman itu ya. Kemudian Jerman ya sudahlah ini nggak kalah juga waktu itu kan. Nah, itu dengan karena dia total defense-nya Soviet at the time ketika lemah Jerman dihajar dan saat musim winter Iranians ready for winter warfare. Oke, kita bergerak ke barat. Di barat ada lagi, kan saya bilang mangkok Mas. Di sana ada Zagros. Zagros ini 4.000 pegunungan juga. Kalau misalnya from the west flank, dari west ini orang bicara serangan dari sana, udah deketan sama Irak, udah deketan sama Israel, apa segala macam sisi barat. Nah, siapa Mas yang mau naikin itu? Siapa yang mau naik pegunungan seperti itu? Ada di celah dia langsung hajar, nggak bisa serangan darat, almost impossible. Even what you call it unlogic, even irrational, even what you call it impossible lah. Ya nggak mungkin, dari utara nggak mungkin, dari barat nggak mungkin, dari timur nggak bisa Mas. Kenapa? Karena di sana natural forces lagi, natural fortress lagi. That's what benteng ya? Not benteng, but we have Daze Lut and Daze Kavir. Itu padang pasir yang memanjang Mas, panasnya. That's the hottest padang pasir yang ada di dunia. Nah, gitu kan, Daze Lut sini kan. Nah, di sana itu konturnya itu pasir hitam, kemudian apa itu stone-nya juga hitam, kan menyerap panas. Panasnya nggak karuan. Nah, ketika kita musuh lewat sana, are you sure tanknya bisa bergerak? Are you sure personilnya di sana nggak exhausted? Are you sure bagaimana refueling bahan bakar dan lain sebagainya? Dan di sana Mas, ini juga banyak tunnel. I've been actually in Ali Sadr Cave. Ali Sadr Cave itu ada di bagian Damavand sana, di sekitar utara. Itu 14 meter, Mas. Maksudnya gini, di dalam gunung, di bawahnya itu ada cave, tunnel, Mas. Gua ya? Gua. Tapi guanya berair, mengalir. Stalaktit, stalagmit. Es yang di atas, di bawah itu. Boleh wisata. Nah, itu kira-kira air beningnya itu ada 14 meter. Along the tunnel. Itu tunnelnya sekitar 14 km atau berapa itu. You can imagine, Mas. Nah, itu not only one. In every places. Lah, kalau tunnel-tunnel itu ada yang berair, ada yang nggak berair. So, what do you think? Kalau misalnya rudal itu keluar, masuk, and then cover. Bagaimana mau menghantamnya? Covernya ini, Mas, bukan kita kayak jualan seafood di jalan-jalan itu yang pakai kleber itu, bukan. Ini covernya gunung, Mas, gitu kan. So, impossible. From the west, from the north. Nah, berarti apa? Berarti dia juga ready tunnel warfare. Berarti dia ready for desert warfare. Gimana? Orang dia di Daze Lut itu yang terpanas sedunia. So the only possible one itu berarti lewat selatan. Nah, kalau lewat selatan, ya tunggu dulu. Kenapa? Karena memang sadar si Iran bahwa di situ center of gravity-nya dia.
Tapi it doesn't mean dibiarkan bolong daerah selatan, ya kan? Tentunya musuh pasti tahu bahwa dia akan mengambil selain Kark, kan di situ banyak pulau-pulau yang penting yang di sekitar Hormuz. Ada mulai Kese, mulai Larak, mulai Greater Tan, Lesser Tan, Abu Musa. Ini kan semua ini kan pusat-pusatnya. Ada pusat satelit, ada pusat cyber, ada pusat yang memang pertahanan alutsista dia. Ya memang kalau di sana akan terjadi perang puputan, but I don't think so itu akan masuk ke dalam. Kenapa? Tidak akan berani dia masuk ke dalam. Ya, saya berani taruhan sama Mas kalau seandainya dia masuk ke dalam, ya habis dia. Dengan situasi alam yang seperti itu, habis dihajar. Dia paling hanya perang terbatas di pinggir-pinggir hanya untuk daya kejut. Amerika tidak akan menginginkan perang panjang, Mas. Dia juga tahu, dia juga ngerti bahwa Sun Tzu itu know your enemy, know yourself, you win thousand battles without suffering. Kenali musuhmu, kenali dirimu. Per 1000 perang kau akan 1000 menang. Pastilah Mas itu incultivate, sudah terdoktrinkan di Amerika. Dia tahu kayak gitu, nggak akan dibiarkan. Dia masuk ke sana, masuknya sampai di mana? Angkatan darat mereka masih fresh. Yang bermain kan masih baru angkatan darat, angkatan daratnya masih, dan itu yang ditunggu, dan itu yang akan dijemput dengan mosaic defense. What is really mosaic defense? Mosaic defense ini desentralisasi ekstrim, gitu loh. Jadi tidak mengenal dia sentralisasi, desentralisasi ekstrim. Jadi kalau emas itu sekarang di sini diserang terus Jakarta itu habis, nggak akan Mas Kerawang habis, nggak akan Bandung habis. Karena apa? Karena Bandung juga exactly the same. Ya ini ilustrasi saya. Kayak misalnya Teheran jatuh, Maksat jatuh, no way. Nah, gitu kan? And then tempat lain misalnya Persepolis, nggak mungkin. Isfahan, nggak mungkin. Kenapa? Dia exactly the same. Alutsisanya ada, chain of command-nya ada, ya, personil ada, intelijen ada, operasional lengkap, logistik juga ada. Jadi exactly self-defense, exactly mandiri. In every 31 point. Jadi di 31 titik. Itu mosaik. Ya kalau kita, that's what we call it, Sisan Kamrata lah Mas. Nah ini Sisan Kamrata in another type. Dengan geographically support yang seperti itu. Yang saya bilang bagaimana jungle warfare siap, bagaimana winter warfare siap, bagaimana mountainous warfare siap, desert warfare siap, tunnel warfare siap. Apakah mosaic defense ini diciptakan oleh rejim sebelum Khomeini, yaitu Shah Iran yang sudah meninggal, atau justru setelah Republik Islam Iran ada? Mas, kembali lagi apa yang dikatakan oleh Sun Tzu. Oleh Anwar Clausewitz, that the war just continuation of the decision of the politician, ya kan? Mas kalau menanyakan kayak gitu, saya harus kembali kan different politician, different atmosphere, kan pasti different war, different konflik kan gitu. Jadi saya tidak bisa menjawab Mas persis, but as I mentioned from the beginning, for sure mau itu zamannya Shah, mau itu zamannya Republik Islam Iran, yang namanya natural forces, natural fortress itu, natural barricade, natural obstacles itu ya memang given from the beginning. That's existed gitu kan. Cuman bagaimana memformulasikan itu, di mana di zaman Shah kan memang zamannya zaman tidak berperang-perang ria. Bangsa Arya itu bangsa suka berperang Mas. Makanya disebut bangsa Arya. Karena apa? Karena Iran itu Aryana itu adalah berperang. Arya itu bangsa Arya. Mas lihatlah itu film-film bagaimana bangsa Galia dan bangsa Arya itu. Kita juga kan pernah mendengar bahwa dari sana muncul Darius Agung, Cyrus Agung gitu ya. Itu zaman-zaman keemasan. Ya memang dia ada ibaratnya negara yang peradabannya ya sudah, yang lain masih baru berdiri, Amerika baru berdiri, kan dia sudah grow up kan at that time. Nah itu juga Mas yang mendasari mereka. Bagaimana mereka merasa bahwa ya ibaratnya dia KW1 lah ibaratnya gitu. Karena dari from the beginning. Nah, simultaneously kemudian kan namanya perkembangan apa segala macam energi, perkembangan IT dan lain sebagainya. Nah, ini kan mau tidak mau dia akhirnya lemah di airstrike. Kan? Lemah bagaimana dia di pembuatan submarine untuk kapal-kapal besar gitu kan. Tapi it doesn't mean dia lemah banget, enggak juga. Kenapa? Ya biasa Mas, orang kalau dalam tekanan ya kan, ini kan psychologically gitu kan, 40 tahun di embargo, kemudian baru bangun Mas, baru merdeka bangun,
ayo perang yuk. Nah, perang gaya-gaya pula lagi, weapon of mass destruction sama Irak kan. Nah, at that time kan dia ditinggalkan sama teman-temannya, 40 negara, nggak ada yang miak dia. Nah, itu kan jadi apa itu Mas? Adrenalinnya akhirnya dia adapt. Adapt apa? Adapt untuk membuat industri dalam negeri. Nah, saat itu juga langsung difokuskan sampai 5.000 perusahaan, bagaimana semuanya bela negarakan. Kan begitu, Mas. Nah, Ini zaman Prof di sana ya? No, of course itu 79 Oh iya, Mossadegh kan. 79, Itu kan saya bercerita bagaimana the development kan. Nah, 5.000 and then ya sudahlah sampai sekarang akhirnya bermacam-macam rudal dia bermacam-macam storm, bermacam-macam rudal yang murahan dan lain sebagainya. Karena for sure kalau misalnya diajak dia perang modern warfare gaya-gaya NATO, network centric warfare, NCW dan lain sebagainya, blitzkrieg warfare. Oh, dia udah no thanks kata dia gitu kan, ibaratnya no thanks gitu kan. Pasti kan dia nanya, oh tapi gua kalau mau jatuhkan lu nggak bisa kalau nggak gua tancapkan. Jadi gaya klasik lagi Mas. Kalau Mas menguasai Bogor kan Mas harus tancapkan di Gunung Salak sana bendera. I conquer you, Vini Vidi Vici gitu kan. Nah, untuk menuju Vini Vidi Vici, yaitu berarti Amerika dan Israel harus melewati fase. Fase pertamanya, oke lah katakanlah political threat, ya kan, political tense, political press, dan ditekanlah orang-orang itu politically. After that, economically sanction, economic warfare lah ya, di tengah dengan sanksi dan lain sebagainya, meningkat lagi kan, itu ada fase-fasenya. Baru setelah itu serangan terbatas. Nah, serangan terbatas habis itu serangan kecil, habis serangan besar, baru perang terbuka. Nah, ini fase-fase ini kan divided into two parts. The first one, kamu unggul di airstrike dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti gua koit beneran. Gua bertahan aja udah bagus gitu. Kalau gua mau nenggelamkan kapal-kapal lo yang di sana, gua nggak pengen nenggelamin, gua nggak pengen menang. Yang penting gua udah ada gerakan dan tenaga ganggu gusar lo, kan gitu. Itu aja sudah menang menurut dia. Yang penting gua ganggu gusar. Ini loh gua yang di embargo 40 tahun. Nah, gua masih eksis. Nah, that's enough. Nah, ujung-ujungnya memang mau diarahkan sama Iran. If you have got enough punya nyali. Come to me, welcome to the prolonged warfare. Come to me with the perang darat. Dengan segala yang gua punyain tadi. Ayo, come on. Ya nggak berani Mas di sana lah Mas, makanya kenapa pakai acara 2 jam atau 3 jam sebelumnya itu? Meskipun correct me if I'm wrong. Nah, jadi meskipun dia bilang bahwa I will use it as reference, kan nggak say yes, I will use it as reference. Lah inilah baru ngomong kayak gitu, lidahnya belum kering sudah langsung ada serangan Israel. Ya jadi kayak gini nih. Tadi kan Prof mengatakan bahwa bagaimanapun Amerika memerlukan Jeddah, ya, dan untuk itu ada tawaran 2 minggu yang disepakati Iran itu. Tiba-tiba ada serangan dari Israel. Apakah ini bisa kita katakan merugikan kepentingan Amerika? Mas, begini Mas, jadi kita kayak inilah yang dinamakan sphere of influence inilah yang dinamakan orang cara berpikir ikut-ikutan berpikirnya Trump. Ya jangan mau Mas berpikir Trump kan pikirannya different word, different deed, lain kata, lain perbuatan. Esok dele, sore tempe, atau sore dele, esok tempe, kan gitu berubah. Jangan juga kita terbawa, Mas, dengan yang quick respon, tapi no destination gitu loh, kan nggak ada arah, no direction, sorry. Nah, apa artinya, Mas? Ya itu tadi, mari kita berpikir sendiri. Apa itu? Amerika sama Israel ini kan dekat from the beginning. Jadi kalau misalnya ada wacana, apakah dia saling merusak, apakah dia berkhianat, apakah dia, I don't think so, Mas. Nanti mungkin kayak gitu harus kita bagi kecil seperti apa? Karena gini, Mas, aliansi itu that's the nature of aliansi. Apa itu? Ya, lu memang berteman sama gue, tapi kalau misalnya kita punya military strategy, ya lu nggak bisa dong ngatur-ngatur gue. Lah iyalah Mas, sekarang Mas hitung berapa kali waktunya si Israel itu tanpa izin bohirnya. Amerika dia ke Irak, ngantem Irak tahun berapa? Dia ngantem
Lebanon nganter berapa? Oh, sekarang ngantem Iran. Itu kan nggak fully recognized, fully recommended, fully sembah sungkem ke Amerika. Kan nggak. Nah, apa artinya? Dia tetap punya di situ otoritas, gitu loh. Nah, kemudian saya berpikir, saya nggak mau berpikir kayak Trump. Saya berpikir, from the beginning, jadi gini Mas, fakta, intelijen itu kan harus berpikir at that time, bagaimana masa lalu, masa sekarang, sehingga kita bisa predict what is the next. That's what you call it, intelligent. Jadi kalau orang tidak berpikir kayak gitu, ya mungkin bukan intelijen, mungkin intel Melayu, atau intelijen yang lari-lari, jadi kemana-mana. Nah, itu Mas, pasti dia berpikir sampai mana tadi saya ngomong? Berpikir bahwa Amerika nantinya akan ngitung kan, sama-sama ngitungnya. Iran ngitung, dia juga ngitung. Nah, sama-sama ngitungnya. Pertanyaan Mas tadi bahwa apakah serangan Israel itu merugikan Amerika Serikat sekali yang lagi, memerlukan jeda? Dia berteman Mas, sudah lama. Nah, jadi saya berpikiran bahwa fakta. Nah, ini kalau ini fakta, apa sih Amerika gunakan? Amerika gunakan ini kan carrot and stick. Carrot and stick. Dia kasih orang itu carrot, reward, apa segala macam, roti enak dan lain sebagainya. After that, I kill you dengan stick. Nah, perhaps yang itu dilakukan only one country, single country like him, like Amerika. Maybe now he try to improve. Ya, saya jadi berpikir, wah ini improvisasinya dia nih. Oh udah Israel, lu yang gua kasih sticknya ya. Gua yang carrotnya. Carrotnya itu dengan udah ceasefire. Oh iya dia ceasefire-nya nggak jadi gua serang ya. Ini ya si Buser ya, PLTN atau gas ya apa. Seneng lah Iran. Meskipun Iran juga nggak seneng-seneng amat. Makanya Iran juga menunggu. Jangan sampai ini terjadi lagi. Sebetulnya rakyat gue di sini sudah nggak setuju gua kayak gini-gini. Kenapa? At that time sudah begini, Mas. At that time, nah pada saat begini itu serangan. Nah itulah titik dia tidak percaya. Nah sekarang begini lagi, lesson learn-nya, dia juga udah mikir. Kau dulu kan udah begitu kata rakyat Iran kan. Udah dibegituin, masa lu mau gitu lagi? Akhirnya benar terjadi, gitu kan? Israel yang serang. Nah sekali lagi kembali carrot and stick-nya dia. Nah disinilah Mas, saya kok melihat ini kok kayaknya ada bad cop, good cop ya. Apa? Ya, ini sekarang Amerika lagi good cop, gitu kan, dilus-lus. Nah, bad cop-nya baru Israel. Nah, dia hantam. Kenapa? Ya Israel punya alasan lah, Mas. Inilah bedanya prinsip-prinsip serangan dan prinsip-prinsip pertahanan. Nah, prinsip-prinsip serangan ini di situ momentum jangan terhenti. Nah, bagi Israel rugi banget gua kalau misalnya gua berhenti. Ini momentum yang baik. Dan siapa bilang bahwa Iran ini sudah setia tunduk taat? Belum. Makanya dihajar sampai habis. Samain karena momentum jangan sampai terhenti bagi from the perspective of Israeli. Gitu, Mas. Nah, makanya kalau misalnya dibilang apa Israel kok ini berkhianat, dia apa segala macam. No. Perhaps dia akan jadi puppeter of the puppeter. Dia akan ada yang apa artinya? Ada yang benar-benar shadow of the shadow, gitu kan? Kan kita nggak tahu, ini kan diwargamingkan ini Mas, 3 orang ini. Jadi saya kurang percaya Mas kalau seandainya betrayal, kemudian Israel sudah lu gue, cincin-cincin udah gua nggak butuh lu, Amerika. I don't think so. Tapi kalau misalnya 3 fakta bahwa dia serang tadi Lebanon, serang Irak, sampai sekarang juga serang Iran tanpa sembah sungkem ke Amerika, that's fakta. Kan tadi saya bilang Mas, fakta harus bagaimana kejadian masa lalu, Mas sekarang, dan kita how to predict in the future. Nah, soal predik ke depan ini, setelah kegagalan ceasefire ini, kira-kira yang akan terjadi apa? Penguatan, pertambahan saling serang atau bagaimana, Prof? Iya, Mas, kalau menurut saya ini kan sudah gagal, ya kan? Gagal berarti rethinking, berarti mau nggak mau Iran berpikir. Gimana kan, ini kan, nah, berarti nggak bisa dipercaya loh. Nah, kita terlepas itu bukan lo, gitu kan, tapi Israel. Tapi ini kan termasuk satu geng loh. Nah, artinya ya, akhirnya semakin menguat, semakin mengeras si 10 ini poin ini. 10 poin itu. Nggak mau Hormuz harus tetap apa? Saya mulai dia sudah mulai mengatur-ngatur exit sama enternya kan, melalui Lara, kemudian utara Lara atau selatan Lara. Kembalinya gimana, masuknya kemana, intinya bahwa Hormuz in my control. Kemudian ya dia semakin menguat, yang tidak disetujui oleh Amerika kan itu kan nuklir nggak bisa loh.
Ya IAEA aja juga belum bilang bahwa gua punya nuklir. Nah, terus nuklir mau lu ambil, sisa-sisanya mau lu bawa ke sana, enak aja. Terus misalnya dibilang bagaimana proksi gua mau lu suruh berhenti dan lain sebagainya. Lu tahu nggak? Gua ini multi front, ya kan? Nah, lu tahu kan gua juga nggak begitu kuat di airstrike. Lu tahu kan gua juga nggak begitu kuat di naval. Ya kekuatan gua di multi front, gitu loh kan. Lu juga siapa yang ngizinin lu ada pangkalan lu semua di Senkom itu? Lu pasang di sana, lu pasang di sana, lu pasang di sana. Coba, itu kan jadi dilema of war of dilema, di mana dia harus hancurkan pangkalan militer, sementara itu kan mau nggak mau sphere of influence, spill over-nya dari serangan itu, ini kan itu Mas yang bikin dakdikduk. Kalau seandainya mereka itu tidak berpikir panjang, ya, yang ada di Qatar lah, yang di Saudi lah, ada yang di UAE lah, Bahrain lah. Nah, Iran, maksud lu apa? Lu jangan bureng dong, kalau orang Jawa bilang kan bureng itu tutup mata, dia semua main hajar aja. Meskipun dia minta maaf, saya cuma ngembat ininya Amerika dan tapi gini Mas, mau apapun yang terjadi, the most important thing itu we uphold. Itu adalah national interest. Jadi ketika negara-negara telu itu kemudian berbicara national interest, Iran, lu jangan jumawa begitu. Lu main embat-embat aja, gua embat juga lu. Misalnya dia United, kemudian dihoaxkan lagi oleh Trump untuk bersatu. Lah ini kan jadi apa? That's the start of the third World War kan Mas. Itu kan bahayanya di sana Mas. Nah inilah dilemanya yang memang harus. Nah itu terus dilarang dia untuk mempunyai multi front. Ya kan jadinya Iran bilang enak di lu nggak enak di gue. Lu larang gua nuklir, lu larang gua punya multi front, lu larang minyak gue, lu tutup Hormuz gue. Nggak bisa. Gitu loh. Tadi kan kelihatan betul dari penuturan Prof bahwa Iran sangat memerlukan proksi-proksi untuk multi front-nya dia. Sebaliknya saya ingin bertanya, sebetulnya seberapa perlunya proksi-proksi ini terhadap Iran? Jadi kalau ada hubungan resiprokal yang timbal balik, kira-kira bagaimana tuh hubungan saling memerlukan antara Iran Houthi, Iran Lebanon, Iran Hizbullah maksud saya dan sebagainya. Ya itulah Mas namanya mutual relationship, simbiosis mutualisme. Ya sorry to say ya, anggap aja ini bukan saya yang ngomong lah. Ya dia memang fully support lah Mas sama mereka itu. Ibaratnya saya ini mereka itu proksi, Mas punya duit di sana ya, gua sore ini datang ke sini, gua pulang udah bawa satu tas. Nah ini ya fully support lah Mas. Nah kenapa Mas begitu? Kalau menurut saya ya itulah kelebihan Iran. Kelebihan Iran dia kalau hanya mengandalkan mosaic defense, ya, landmarknya dia, landmark warfare, kemudian apa yang tadi saya bilang desentralisasi ekstrim tadi. Ya not enough lah Mas. Not enough-nya kenapa? Karena dia sadar sesadar-sadarnya. Gua lemah selama 40 tahun ini, gua lemah di airstrike. Nah, mampu gua ya sekarang cuma rudal-rudal aja. Rudal-rudal itu udah bikin bingung dia kan. Karena bagaimana produksi dalam negeri yang dia mungkin sampai 20 atau 30-an lah sebulan dia tetap produksi sampai sekarang. Nah ini kan juga kelebihan dia yang hanya ibaratnya untuk mengejar targetnya yang teman-teman musuh-musuhnya dia semakin tinggi. Tapi for sure ya dia akan mempertahankan landmark-nya dia yang ibarat bahasa kasarnya Mas. Lu boleh lu masuk ke daerah gue. Tapi lu nggak akan pulang balik ketemu anak cucu lu. Pulang nama lah. Pulang nama. Gitu kan itu Mas kira-kira yang apa pertanyaan Mas tadi? Yang pertama tadi? Yang saya tanyakan adalah hubungan timbal balik. Ya itu tadi Mas, simbiosis mutualisme dan sampai sekarang ya saya pikir ada katakanlah Syiah yang memimpin di negara ini karena the power of Syiah Mas. The power of Syiah Mas. Nah, kalau misalnya nggak the power of Syiah, misalnya Mas punya teman gitu kan. Gua kan kaya raya, lu gua kasih that's not enough Mas. Tapi kalau sudah deeply in your heart dan itu sudah memang faith, nah ini beda Mas. Jadi sphere of influence-nya beda. Pasti Mas bertanya, kenapa? Apa dia karena cuan? No, of course not, gitu kan. Nah, sampai di Lebanon ini, Mas, kekuatannya Hizbullah ini, dia sudah diakui. Nah, ibaratnya TNI di sana udah tahu, ya udahlah, berteman ngopi bareng lah sama Hizbullah ini, dan sudah memang diakui, udah
sama-sama resminya. Iya. Cuman kalau misalnya lu beroperasi, ya nafsi-nafsi lah. Nah, lu operasinya AP, gue AP. Itu kan 50-50 antara ibaratnya, Mas, antara TNI-nya sama Hizbullahnya itu. Maksudnya tentaranya Iya, iya. sana itu. Ya, itu sisanya Kristen. Dia hanya membagi, ya presidennya kasih Kristen apa, jenis Kristen apalah gitu. And then kamu yang Palangis ya? ketua MTR, Matonik atau Matonik, Iya. I'm not so sure, but, Iya. depannya M gitu. Jadi tapi ke Kristen, special Kristen, jadiin presiden nggak apa-apa. Nah, jadi dia udah cince-cince. Nah, ketua untuk rakyat DPR MPR-nya kasihlah sama si A, Hizbullah. Tapi ya Menhannya kasihlah sama si yang jadi dia di sana pembagian memang apa ya, fair gitu lah kan. Mana dikasihkan Kristen, mana dikasihkan Hizbullah, mana dikasihkan yang non Hizbullah, itu dibagi rata sehingga dia ya ini Mas, nasionalismenya tinggi. Tapi kalau yang daerah-daerah lain ada yang Syiahnya mimpin Sunni, ada yang Sunninya mimpin Syiah. It doesn't matter, but the matter one is di situ ada Syiah. Di situ masih kendali langsung, kontrol langsung dari Teheran. Itulah makanya multifrontnya itu, Mas. Kenapa ya? Dia selalu dari awal kan menginginkan keadilan. Keadilannya apa? Lu kok bisa punya Senkom? Emang gua nggak bisa. Jadi memang ya apabila Iran ini kolaps, Mas, ya memang tidak ada check and balances. Sudah memang akhirnya semakin apa, raju diraju kan Mas ini. Kenapa? Karena udah dikasih semua. Cuman hanya Iran, yang lain kan sudah let's say apa ya, sudah followernya, gitu kan? Itu kasat mata banget lah menurut saya. Everybody knows about that. Kalau Amerika kan tadi Prof mengatakan Amerika tidak ingin berperang terlalu lama dalam urusan Iran ini. Sementara Iran juga mungkin sebetulnya begini, siapa yang lebih siap untuk berperang lama? Apakah Amerika atau Iran? Dan apa kira-kira target dari mereka masing-masing? Mas, ini kan perang ini sudah bukan lagi perang biasa. Ini adalah perang conflict of endurance. Ini kita berpikir ketahanan. Nah, ketika perang atau conflict of endurance, maka to my perception ya Iran lebih kuat, lebih kuat. Kenapa? Karena dia memang tadi yang saya sampaikan dari awal, dia tidak akan menggelar gaya-gaya Blitzkrieg, dia tidak akan menggelar gaya-gaya NATO yang modern warfare. Tapi kalau untuk ketahanan, endurance, ya dia tentunya akan bertahan dengan geographically dan human and natural resources. Ini negara yang bukan miskin natural resources, kemudian dia hanya jadi broker, ya. I do not mention which country, ya, maksudnya karena ada yang dia di dalamnya nggak punya apa-apa, kemudian kok bisa-bisanya teh terbaiknya dari dia, bukannya teh terbaiknya dari gunung kita, gitu kan? Nah, kenapa? Karena dia hanya yaitu pinternya hanya sebagai makelar. Nah, Iran not like that. Nah, jadi kan terbukti. Real producer, proven already 40 tahun, ya kan? Mana ada Mas negara yang bisa sampai di embargo 40 tahun, even develop like this. Ya karena dia di backup sama natural resources ini, Mas, yang dikelilingi oleh natural fortress-nya dia. Kemudian ditambah lagi tadi loh Mas yang saya bilang Trisula tadi. Trisula itu akan saya tambah 2 Mas, karena biar jadi unik. Karena Mas nanya itu. Jadi apa? Pentasula. Iya, gitu ya. Jadi Pancasila kita, nah dia punya juga 5 sila, 5 pillars, 5 pillars ya. Tadi udah saya bilang oil, CA, and then nuclear, and then proxy. Nah, multifrontnya itu adalah yang bikin dia unik. Ya, makanya Mas mengingatkan saya, jadi saya tahu bahwa 5 titik itu, yang satu lagi geographically backup. Nah, jadi 5 itu Mas bayangkan. Jadi kalau Mas misalnya mau ngantem Iran, Mas hancurkan nuklirnya. Mas hancurkan itu pengaruh Syiahnya. Nah, Mas hancurkan minyaknya, bakar semua sana minyaknya, hancurin semua. Kenapa? Karena ini conflict of endurance ini, Mas, ini adalah menghancurkan dari war attrition ini, menghancurkan logistiknya. Gimana caranya perang pelumpuhan ini dia lumpuh dengan sendirinya karena logistiknya nggak akan menjamin dia. Nah, itu yang dilakukan oleh luar-luarnya Iran ini untuk embat Iran. Dia tahu kalau diembat sama war attrition dia hancur. Nah, tapi dia juga ngajak, dia akan crackdown dia. Masuk lu ke halaman gua. Yang tadi dia punya Mas, geographically, gitu kan? Kalau misalnya lu mau crackdown gua bukan berarti nggak punya multifront.
Nah, entah kamu itu nanti ke dalam kemudian dihajar sama multifront gua, atau sebelum lu masuk udah dihadang sama multifront gua, si Haiti gimana, si Hizbullah gimana, dan lain sebagainya tadi. Jadi itu Mas posisinya Iran itu yang memang ya saling punya national interest dan target-target kepentingan perang. Prof, gini, kalau kita ini saya harus bikin metafor lah, harus bikin ibarat. Kan kalau begini deh, kalau dalam kungfu tuh yang satu misalnya pendekar Hu Xiguan pakai cakar harimau, pendekar Fang Seiyu pakai paruh bangau, dan mereka kemudian bisa bertarung cukup seimbang. Nah, Iran punya itu. Apa jurus dalam tanda petik yang mungkin bisa dilakukan Amerika untuk mengimbangi kekuatan Iran? Tunggu dulu, di Siti Mas Endurance itu? bertanya, apakah Amerika bisa mengambil Iran atau Iran mengimbangi Amerika? Yang mana dulu? Gini, Spesifik. apakah dengan kekuatan Iran seperti tadi di endurance dan segala variannya itu, jurus apa yang bisa dilakukan Amerika untuk mengimbangi atau bahkan mengalahkannya? Kan tadi udah saya bilang, dia kekurangan di airstrike. Kan sudah saya bilang dia kekurangan. Berarti airstrike yang harus dikuatkan dia Amerika. kekurangan di navalnya. Dia kan nggak mampu membuat kapal-kapal besar. Betul. Tapi kapal-kapal kecil yang Shroom tadi, dia unggulnya di sana. Dia unggulnya di modern warfare gitu loh. Kalau misalnya dia mau begitu, ya silakan. Tapi ya itu tadi, Iran bilang nggak selesai bro ya perangnya ya. Mari kita berlanjut lagi. Nah, ketika berlanjut itu dan Amerika terpancing dan mau ikut dengan prolong the war ini, ya, perang berkelanjutan ini, ya gimana sih Mas? Orang yang mengira Mas saya kira nggak kuat perang sama saya, tapi ternyata Mas itu enjoy dengan perang terus yuk. What do you think? Kan nggak ketemu. Saya nggak suka perang kayak gini. Lu harus gua habisin, ratain kayak candi Prambanan. Ya kan? Tapi Iran prove it bahwa gua bukan candi Prambanan yang sebelum berkokok ayam berkokok gua kalah gitu kan. Kan masih lanjut. Kan ada ininya Mas. Mulai dari 1 minggu, 4 minggu, I'm not so sure exactly bagaimana itu. Apa itu janji-janjinya itu 5 minggu dan lain sebagainya. Kemudian pada titik terakhir, bukan sekarang deh gua serang, besok gua kasih tenggang waktu lagi. Tapi pada akhirnya kan ya 2 jam berikutnya. Untuk menyenangkan sejenak, main carrot di sana, ya kan? Udah kelihatan, terus sticknya dikasihkan ke Israel. Hajar bro, ibaratnya begitulah bahasa-bahasa karcernya seperti itulah. Ini kan permainan carrot and stick, gitu mas. Carrot and stick yang benar-benar everybody knows lah bagaimana Amerika memformulasikan. Sebetulnya posisi Amerika saat ini berada pada mungkin bukan lagi kebimbangan, tapi pada kondisi terdesak untuk segera mencari cara untuk keluar dari persoalan ini. I mentioned from the beginning. Iya betul. Ya tadi itu rem taktis. Rem taktis ya minggir pelan-pelan. Gua mau keluar ke Tebet nih. Masa Mas masih kecepatan tinggi mau keluar Tebet dari Bogor, dari rumah Mas? Kan enggak. Nah, itu rem taktis itu dengan pelan-pelan. Gua nggak kehilangan muka. Gua akan tetap dipercaya oleh negara-negara teluk yang gua lindungin. Gua juga mau pemilu bos. Betul. Gitu kan sehingga apa? Sehingga rakyat bilang, hebat nih presiden gua. Dia memang benar-benar nggak kalah ya itu tadi mundur, tapi dengan terhormat. Nah, Iran juga nggak kalah strategi. Ya silahkan aja kalau mau off-ramp taktis. Gua juga mau strategic freeze dalam hal ini, ya kan? Tentang nanti kemenangan, ya kita nggak tahu mas. Kalau kemenangan nanti kan, kalau kita mau ngukur mas, kemenangan itu, if I'm not mistaken ya, let's say I try to divide it into 3 parts. Ya, dari mereka itu siapa sih yang sebetulnya itu yang jago untuk troublemaker-kan, yang jago mengekskalasikan, maka dialah sebetulnya pemenangnya. Nah, siapa sih yang paling termahal habis perangnya, costly warfare? Nah, dialah nanti yang kalah. Nah, siapa sih nanti yang sebetulnya yang lebih bertahan? Nah, lebih bertahan itu dia akan menang dalam jangka panjang. Nah, kita mengukurnya begitu aja dari 3 pewayangan ini. Gitu. Siapa yang biasanya agitasi? Siapa yang mengekskalasi? Political threat, political tense, gitu kan, political pressure, gitu kan. Kemudian baru economical sanction yang tadi saya sampaikan mas, baru perang batas,
habis itu baru perang lebih besar lagi, baru perang terbuka. Ini siapa, kerjaan siapa yang bisa memformulasi? Those the one that always escalated. Those the one that always what you call it, exaggerated the war. Those the one that always promote bad promote maksudnya. Ayo perang, kan coba dia ancam-ancamnya kan seenaknya aja. Betul. Lu besok gua hancurin ya. Lu besok gua jadiin batu ya. Zaman batu ya. Lu besok gua ini kan. Dan kan terjadi bagaimana 500 sekolahan dihajar, 165 siswa meninggal. Itu gimana Mas? Kalau itu kan kita berpikir kayak gitu harus ke diri kita sendiri kalau misalnya seandainya. Tapi ya saudara nggak usah sensitivitas kayak gitulah. Tapi kan itu perlu dimention dalam forum-forum seperti ini kan. Nah itu kan nanti itulah orang-orang yang kayak gitu yang dia akan menang sejenak, gitu loh kan. Tapi siapa yang the strongest one for endurance, nah itulah the real winner. Nah tapi kita melihat kan bagaimana dia militarily, technologically kuat banget ini. Konon dibilang Iron Dome-nya yang tak tersentuh. Ya ibaratnya, kan? Itu kan very costly, Mas. Nah, itu sebetulnya yang kalah perang. Nah, itu cara saya untuk mengkanalisasi, Mas. Kalau misalnya perang ini terus berkecamuk, ya ujung-ujungnya seperti itulah, something like that. Saya ingin kita melihat negara-negara Teluk yang selama ini katakan saja bergantung pada Amerika dan mendapatkan perlindungan dari Amerika. Seberapa rusak sih sebetulnya kekuatan-kekuatan pangkalan-pangkalan Amerika yang berada di negara-negara Teluk ini? Ya, Mas, kalau bicara rusak apa tidak, saya hanya mengukurnya biar bicaranya terukur, Mas. Sampai sekarang kan dia belum ada serbal. Artinya belum ada serangan balik. Oh iya, oke. Artinya dia kan juga masih menghitung, ya kan, menghitung bahwa apa yang Iran lakukan masih precise, ya. If I'm not mistaken ya, to my perception, karena masih precise, ditambah lagi ini orang semua kan juga ada bohir-bohir, iyalah Mas. Seteluk ini semuanya ada bohir-bohir Mas. Betul. Jadi teluk ini juga dia berpikir bohirnya, walaupun pangkalan itu ada di situ, si Paman Sam, Uncle Sam ini, tapi juga kan nggak sedikit Chinese ini dia juga punya dagangan di sana, gitu kan? Nah, gitu kan? Are you sure apapun yang dilakukan oleh Cina di sana tidak membuat jealous Amerika? Lu kan bohirnya gue, lu udah gue lindungin, lu udah gue apa? Lu main dagang di belakang sama Chinese, barang apa yang tidak ada sama dia? Apa ibaratnya? Ini kan jealousy. Sama saya belum cerita sama Mas, bagaimana kalau misalnya lewat timur, ya kan, lewat Pakistan. Nah, Mas, ini kan obor yang udah change by BRI, Belt and Road. Ini kan mau engage sama Sistan Baluchistan. Ya, ini Baluchistan ini kan ada dua, ada punyanya ini, punyanya Pakistan, ada punyanya Iran. Ini satu bangsa, tapi dia memang lain keinginan. Nah, makanya Mas, kalau misalnya Amerika mau coba-coba serang dari sana, directly, simultaneously, togetherly, itu akan punya 3 musuh. Yang pertama, Iran pasti musuhin Amerika, kemudian belum itu separatisnya Baluchistan itu. Kenapa? Karena Sistan Baluchistan ini kan dia doesn't mean, lu bantu gue ya, thank you so much. No, bantu aja. Bukan berarti lu kontrol gue. Orang gue mau berdiri sendiri kok. Bukan mau jadiin boneka lo. Ditambah lagi Pakistan. Meskipun Pakistan sekarang the best broker lah ibaratnya gitu kan, dengan pertimbangan dia punya nuklir, dengan pertimbangan dia juga sudah baikan sama Arab. Nah, kita tahu Arab ini siapa sih, US Arab. Nah, kan nggak tahu lah yang buhir yang mana, kayak Arab atau kayak anak Paman Sam, kita nggak tahu lah. Yang jelas kan dia brotherhood kan ibaratnya kayak gitu. Di sana-sana itulah yang membuat leverage-nya Pakistan, sehingga mungkin Mas kan mau nanya kok bisa Pakistan sih di sana. Yang kemudian jadi mediator ya. Mediator ya. Itulah Mas, there are many consideration and perspective sehingga benar-benar Amerika bisa engage, tapi ya masih questionable lah Mas. Masih questionable. Yang namanya apa? Yang namanya orang memediatori itu, ya to my perception Mas, ya dia harus bigger, dia harus stronger. Betul. Loh, Mas kok mau menengahi Pak D sama pamannya Mas? Ya enggak lah. Kan? Mas kalau mau membroker, adik-adik Mas lah yang tengkar warisan Mas itu Mas brokerin. Sorry ya, ini jadi keluar dari sana semua. Enggak apa-apa, ini masih relevan. Ini kan logically kan, Mas. Baru Mas gagah. Lu diam lo. Lo nggak menghargai lo, orang tua lo, ini masih ngurus warisannya. Terus Mas bandingkan dengan Mas ngatur Pak D.
yang ada di Bogor, gitu. Pak De, jangan begitulah Pak De. Sopo itu? Kan gitu kan. Kulo dermawan Pak De, cara berangkatnya aja sudah Beda-beda, mundur-mundur, udah betul, mundur-mundur gitu Iya, loh iya, kan. iya. Tidak akan dia langsung butuh apa, Wan, ini kau damaikan atau apa? Enggak kan? Pasti kan. Kalau dalam perspektif Profesor, kalau tidak Pakistan, siapa yang kira-kira memang punya kapasitas untuk menengahi persoalan ini dan Ya. kemudian bisa diterima semua pihak? Ya, firstly ya masih Pakistan. Tapi kalau pada posisi Qatar, katakanlah ya masih banyaklah possibility ya Qatar. Tapi kan ini kan tidak mau rugi dalam artian kalau dia misalnya keamanannya negaranya belum aman, masih diserang-serang Iran, ya kan dia masa gua mau kan gitu. Nah, tapi kalau sekarang ini the most possible one ya masih Pakistan lah. Nanti kita sambil melihat simultaneously berjalan seiring berjalannya waktu siapa yang akan menjadi. Karena gini Mas, ini semua ada kan ya Mas yang ngintip-ngintip. Yang ngintip-ngintip mau nggak mau kan teman Rusia ya sama teman Cina. Ngintip-ngintip. Dia ini orang, ini negara juga dia sebetulnya tidak mau, especially Chinese kan Mas, tidak mau. Dia sebetulnya ada woro-woro seperti ini dia tidak kehendaki. Why? Because they really do anything because of economic reason. Gitu kan? Iya dong, dia mau BRI kayak gitu, ya gitu kan? Dia mau apa? Misalnya Amerika mau ke situ, berarti lewat Baluchistan, Pakistan, dia lagi engage. Jangan ganggu-ganggu nape, gitu kan? Kalau lu mau urusan sana, urusan aja, lu bakar sana Teheran apa. Tapi yang gua lagi engage beberapa negara yang sudah mulai economically mutual comprehensive cooperation dalam obor itu. Dalam BRI itu ya kan ibaratnya semuanya itu Mas di national interest. Nah, national interest itu dipunyai setiap negara. Amerika kan juga begitu Mas. MAGA dengan American First ini yang ada di dalam MAGA ini kan ibaratnya simboliknya Make Greater America Again. Ini kan harus di backup dengan konsep-konsep yang ada di American First. Konsep-konsep di American First itu antara lain adalah ya dia national interest, keinginan dia atau visi misinya dia di atas. Di atasnya siapa? Di atas kekuatan sekutu-sekutunya, di atas kepentingan internasionalnya. You can imagine Mas, dia diletakkan paling atas. Untuk apa? Ya untuk uphold maganya dia ini Make America Great Again yang udah pernah dijingoistikan at the time, sekarang muncul lagi. Jadi semuanya begitu. Nah, sedangkan Israel kan everybody knows lah the Greater Israel ini. Greater Israel kan datang dari Yordania sana turun terus sampai Red Sea dan lain sebagainya. Kan Mas bisa melihat itu bagaimana simbolnya dia kalau emas itu merah putih, NKRI. Nah, itu kan lambangnya dia itu kayak begini itu kan sebetulnya the Greater Israel yang dia impi-impikan gitu kan. Nah, kalau udah bicara the Greater Israel, is include Iran, include Irak, include Jordan. Nah, itu Mas. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung lagi, cukup melihat dari simbolik ikon-ikon yang itu merupakan representatif dari dasolennya dia, bagaimana fakta yang dia lihat, kemudian sebetulnya dasolennya dia seperti apa, dasolennya dia ya kayak gitu, dia menginginkan ya itu gambarnya yang kayak kayak pulau Papua, jadi sudah besar terus habis itu kayak pelanduk begitu, kan itu ada di bed-bednya dia, seragamnya dia, nah itu dasolennya dia, nah dasennya apa ya sesuai sekarang, siapa yang mau diatur sama Israel kan gitu kan. Apa Iran tidak membaca itu? Apa Irak tidak membaca itu? Semua membaca itu. Semuanya saya lagi membaca, Mas. Dan perang ini bisa berkecamuk dan bisa datang dari mana-mana, dari segala arah. Tapi ya itu tadi, Mas, kalau misalnya yang tadi itu pangkalan-pangkalan itu, negara teluk itu sudah ngamuk semua, nah ya sudah, kalau ngamuk mau tidak mau kan membuat negara yang lain ngamuk. Economically. Karena selama ini dia tidak militarily seperti itu, meskipun undercover gitu Mas. Tapi yang paling jelas everybody knows, civilian knows, ekonomi ini hancur nih. Dagangannya Chinese kan gitu, iya. Nah, dia kan mau nggak mau kan, Rusia juga begitu. Kenapa? Ya memang sekarang belum kelihatan sih Mas, meskipun under the table, under surface gitu Mas. Kenapa? Ya karena memang dia tidak punya ini sih Mas, tidak punya mutual binding defense agreement.
gitu loh. Nah, Rusia sama Teheran kan nggak punya. Jadi Iya, kalau iya, iya. misalnya Teheran ngomong bla 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 bla, ya udah kalau misalnya gua bantu, kan kita punya comprehensive agreement, maksudnya punya perjanjian cince-cince Iya, lah iya, ibaratnya. iya. But for sure, mutual binding defense agreement they don't have. Nah, sama dengan yang China dengan mutual binding defense agreement. Nah, ini Iya. sudah agak tinggi lagi, Mas. Nggak Jadi bisa. apa yang membuat, hubungan antara Iran dengan Rusia dikesankan atau paling tidak bagi saya yang awam terkesan begitu erat kalau misalnya tidak ada apa namanya komprehensif. Ya erat, Mas. Eratnya kan ya ketergantungan sesama gasnya, Oke, iya, ketergantungan ya hanya tersebatas economically. iya. Kalau misalnya militarily, for sure, I Mhm. mentioned to you, Mas, that they don't have mutual binding defense Mmm. agreement, gitu loh. Mhm. Nah, kan akhirnya dia ya begitu, ya terserah lah mau Iya, bermain intelijennya, mau bermain ibaratnya, lu gua kasih tahu ya, ininya ya, gini loh, kisi-kisinya gini loh. iya, iya, Ini apa intelijen lah, iya. round intelijennya kan. Nah, China juga begitu, nggak bisa gitu. Tapi kalau yang punya mutual defense agreement, yang mutual binding Mhm. defense agreement, wah dia bantu beneran. Korea Utara nggak segan-segan kirim ke Rusia untuk bantu Ukraine Russian war, gitu kan. Yang konon untuk Mhm. lucu-lucuannya dia datang ke Ukraine, dia bingung Ukraine apa Rusia ini ya, kan semua Iya, sama. bahasanya juga hampir sama. Kok Slav. sama nih gitu kan? Ya mungkin dia bingung, nggak tahu saya ini guyonannya. Kira-kira bagaimana kemudian perang ini membuat, posisi Israel dan posisi Amerika di Timur Tengah Untuk selanjutnya. untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya ya begini Mas, kita sadar sesadar-sadarnya bahwa Amerika oke mengadakan ceasefire, tapi Israel tetap menyerang. Jadi sekali lagi Mas, kita bicara posisi ini berarti we are talking about national interest. Oke. Jadi kalau misalnya udah bicara national interest, ya tadi Mas contohnya bahwa Israel Israel. memang kita berteman sama Amerika, tapi for certain occasion dia nggak izin Amerika. Gimana mau izin Amerika? Orang dia tahu ini momentum serangan. Prinsip-prinsip serangan beda dengan prinsip-prinsip pertahanan, Mas. Iya. Nah, kalau prinsip pertahanan itu harus in depth gitu, harus benar-benar mengalami kedalaman yang dia bertahan dan dia endurance-nya harus kuat. Nah, tapi kalau prinsip serangan cuman ibaratnya satu yang tidak boleh ditinggal. Prinsip serangan adalah jangan sampai kehilangan momen. Jangan ada momen yang berhenti. Nah, Israel tahu benar ini. Apa-apaan ini? Ceasefire gini. Ajarlah dia nggak pakai izin sama ini. Nah, terus kalau misalnya orang nanya, "Lu kok begitu sama?" Gua udah sering kok kayak gitu. Kan gitu. Udah tahu udah 3 kali gua nyerang Irak karena nuklirnya, gua nyerang ke Iran, gua nyerang ke Lebanon at the time. Biasa aja. Dan Amerika habis itu langsung gebuk dia. Nggak juga ya? Nah, kalau misalnya gebuk, baru kita madilokan lagi. Oke. Kan gitu. Terima kasih sekali, Prof. Ah. Terima kasih untuk waktunya. Ini banyak apa namanya membuka wawasan saya dan saya yakin demikian pula dengan para sahabat Madilog di rumah. Sobat Madilog, perang ini pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang menembakkan lebih banyak rudal atau siapa yang lebih unggul di udara. Ia adalah soal siapa yang mampu bertahan lebih lama, siapa yang mampu membaca waktu dan siapa yang keliru membaca lawan. Sejarah berkali-kali menunjukkan negara bisa kalah bukan karena lemah, tetapi karena terlalu percaya diri. Dan sebaliknya, negara bisa bertahan bukan karena paling kuat, tetapi karena tahu batas, tahu kapan menahan diri, dan tahu pasti kapan harus melangkah. Seperti kata Sun Tzu, he will win who knows when the fights and when not to fight. Yang menang bukan sekadar yang paling kuat, tetapi yang paling tahu kapan harus bertempur dan kapan pula harus berhenti. Dan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, orang kuat itu bukan yang menang dalam bergulat, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Kekuatan dalam pengertian ini bukan sekadar daya hancur, tetapi kemampuan menahan diri di titik yang paling menentukan. Sementara Ali bin Abi Thalib mengingatkan, janganlah engkau memerangi seseorang hanya karena engkau mampu, sebab bisa jadi ia akan bangkit ketika engkau lengah. Disitulah perang ini akan ditentukan. Bukan di langit yang dipenuhi rudal, tetapi di kepala para pemimpinnya yang sedang berjudi dengan waktu, emosi, dan sejarah.
Terima kasih sudah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oh, Mas, Marco. makasih Mas. Thank you so much. Sami-sami.